Pasif LOM dengan dibantu oleh fisio. Jadi kerjaan kalian. Contoh kondisi pasien post operatif OA hip misalkan. Pasiennya nyambung. Oke, bayangin ini udah diganti pakai besi. PR berikutnya adalah PR berikutnya fleksinya jadi nggak bisa maksimal. Dan ini kalian pasti sering ketemu, jadi diingat saya. Ini harusnya divisualisasikan di praktekinnya. Oke, pasif LM, pasiennya benar-benar rileks. Kemudian kalian gerakan ke arah fleksi. Fleksi pada post operatif THR atau total hip replacement itu boleh. Ada yang tahu nggak THR nggak bolehnya gerakan apa? Cobain aja satu-satu. Dua gerakan pada THR yang nggak boleh dilakukan pada pasal. Pertama, dia nggak boleh adduksi. Kedua, dia nggak boleh internal rotasi. Kenapa? Intinya adalah gerakan ini. Gerakan ini dia nggak boleh. Makanya pasien THR atau total hip replacement itu selalu diganjel pakai segitiga, bantal segitiga, supaya posisinya selalu dalam kondisi seperti ini. Ini ada bantal segitiga. Dia nggak boleh adduksi. Kenapa? Ketika adduksi, kaputnya itu masih belum siap buat ketarik. Takutnya coplok lagi. Oke. Kemudian dari posisi ini otomatis kakinya akan kayak gini. Eksternal rotasi terus. PR berikutnya adalah ketika sudah boleh, kesini kaku, kesini juga kaku, fleksinya juga kaku. Oke. Nah, pada kondisi pasien kayak gitu, nggak bisa kita harapkan pasien melakukan pasif movement sendiri. Jadi harus fisionya yang bantu. Nah, ini kerjaan kalian di rumah sakit. Nanti pas preklinik pun atau pas profesi kebanyakan senior males megang yang kayak gini karena udah bosan. Jadi pasti kalian coba latih pasif. Jadi siap-siap ya. Siap kan? Iya, siap kan. Kalau nggak siap bisa nyemplung ya. Oke. Mulai dari gerakan yang pertama. Ini kita ambil contoh aja ya, THR. Relate sama yang tadi siang ada. Berarti kita gerakin ke arah fleksi. Biasanya di 90 itu udah ada tahanan. Ganjel, rasanya ganjel banget. Kalau dulu begitu ganjel kita paksa. Terus di stretch, didorong terus. Tapi resikonya terlalu tinggi karena biasanya pasiennya nenek-nenek kepleset di kamar mandi patah. Yang paling sering terjadi. Oke? Jadi sambil kita pasif, balikin lagi, gerakin lagi, pelan-pelan ditambahin. Di ujungnya memang kita tekan, balikin lagi, tekan lagi, balikin. Oke? Itu pasif yang pertama. Yang kedua untuk flexion, kemudian internal rotation, diulang lagi. Yang harus kalian perhatiin nanti itu cara posisi badan kalian di mana, pegangnya di mana, supaya rotasinya dapat. Ini internal rotasi. Kemudian adduksi. Apa we? Oke. Adduksi. Itu di pinggang karena pinggangnya stabil. Makanya kamu bisa membungkuk gampang. Ya, gitu. Oke, itu yang pasif LOM dengan dibantu oleh fisio. Sekarang kasus kedua. Ya, Cok. Pasien ini kemarin habis main baseball. Gak kelihatan. Shouldernya cedera. Cederanya itu slap lesion. Ada yang masih ingat slap lesion?
Tahu. Apa? SLAP, slap lesion. Ada yang ingat nggak? Bukan, bagi depit. Yang tadi semen ya? Slap lesion. Nggak ada kok di situ. Bukan, Hari ini belum beda. slap. Slap lesion. Belum, hari ini nggak ada. Slap lesion itu mangkoknya. Kalau tadi kan kita ngomong acetabulum tuh. Kalau di sini si labrumnya itu sobek. Oke. Jadi slap lesion itu superior labrum, anterior protrusion. Artinya apa? Ini mangkok nih. Mangkok. Ini glenoid. Terjadi sobekan pada bagian depan. Sobek bagian depan. Biasanya gerakan yang melempar ke depan gitu. Akhirnya ketarik sama bicep, sobek. Slap lesion. Nggak bisa diapa-apain sama fisio. Mau nggak mau harus operasi. Oke, jadi kalau kalian ketemu pasien slap lesion, hati-hati. Kalau kalian mobilisasi, makin sobek, bengkak habis itu. Dari awal bisa ngangkat segini, jadi nggak bisa ngangkat sama sekali. Ya, jadi hati-hati. Nah ini udah operasi. Prosedur operasinya namanya anterior labrum repair plus remplissage. Remplissage. Oke. Ini harusnya di muskuloskeletal udah. Iya. Tapi gue yakin gak akan dibahas. Jadi makanya gue sharing aja. Pada pasien remplissage surgery dan anterior repair itu nggak boleh ada gerakan internal rotasi. Eksternal rotasinya itu juga di limit sampai 45. Fleksinya di limit sampai 90 derajat. Abduksinya di limit sampai 90 derajat. Kebayang ya? Berarti gerakannya belum boleh macam-macam. Dan dia belum boleh mengaktifkan tendonnya. Kalau tendon dari bicep aktif, bisa ke sobek lagi. Gimana caranya kita gerakin bahu tanpa bicepnya kerja? Hampir nggak mungkin. Karena bicep mau kita ke samping, ke belakang, semua bicep tetap kerja. At least dia tonusnya meningkat. Oke? Nah, sekarang latihan yang bisa dilakukan supaya bahunya nggak kaku adalah pasif ROM dengan sendirinya, dengan latihan sendiri. Oke, yang pertama benar. Posisi kan selalu diposisiin kayak gini. Pasang mitela, pasang yang tuh yang apa namanya? Gendongan tangan. Oke, pertama, latihan pertama adalah fleksi sampai 90 derajat. Nah, cara mastiin ini kalau Salah Nabila. Kalau kalian ngelihat itu gampang. Tapi caranya adalah kalian sebagai fisio memastikan apakah pasiennya latihnya benar atau enggak. Ya ingat, fisio itu tugasnya ngejudge. Oke? Gimana cara kita tahu? Oke, coba Ridwan ulangi lagi latihannya tadi. Kita kasih instruksi. Total pasif, gerakannya benar-benar pasif. Oke, yuk lagi. Turun lagi, coba ulangi 10 kali. Ini anak fisio dan salah. Kenapa? Masih kontraksi. Lemesin, jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, terus pastiin tangan yang itu pegang di sini semua. Nah, megangnya di sini. Yuk, angkat ke atas. Oke. Lumayan, tapi turunnya dia masih nahan. Nah, kalau kalian cuma melihat, nggak akan tahu. Dan kalian cuma ngasih tahu ke pasien, iya pasif, pas lihat, iya udah bener. Pasiennya ngelakuin sendiri di rumah, malamnya bengkak. Ya itu, kalau habis surgery itu, kalau dia aktifin ototnya langsung bengkak. Dan inflamasinya gede, recovery-nya makin lama. Jadi ini, gue juga berharap ada yang ngasih tahu ini ke gue waktu zaman kuliah. Masalahnya nggak ada, jadi belajar dari kesalahan. Jadi gue pernah pasien kayak gitu bengkak, loh kenapa? Padahal gue lihat udah bener, ya.
Jadi benar-benar kita harus ngerasain dan pastikan pasiennya mengerti kalau ini beneran pasif, bukan asistif. Kalau ototnya kontraksi kayak tadi, jatuhnya asistif. Tangan kiri yang gerakin, tapi kanannya juga tetap kontraksi. Oke. Berikutnya kita ngejar external rotasi. Gini. Posisinya kayak gini. Terus ini pegang. Sama ya. Sama. Instruksinya sama. Pasif dulu. Jadi pastiin ininya lemesin. Good. Nah, tangan ini tugasnya cuma genggam. Yang mastiin dia gerak ke sana apa enggak, gitu. Oke? Terus digeser ke sini. Nah, itu tangan itu yang kerja. Oke, pastiin lemas. Yes. Sekarang eksternal rotasi berarti ke atas. Gerakin ke atas. Oke. Pas balik lagi pun tangan ini yang narik. Oke, ulangi lagi. Ah iya, dia udah mengerti. Jadi ototnya benar-benar nggak kontraksi. Oke, kalau kelihatannya nggak ada bedanya, coba ini yang gerakin. Ya, coba ini yang gerakin, ini ikut aja. Oke, nggak banyak perbedaannya, paling sedikit ada gerakan doang di shoulder. Ya, jadi pentingnya pasif ROF itu benar-benar kalian ngerasain, pastiin bener-bener pasif. Oke? Pasif ROM. Ini contoh aja, kita ngambil contoh 2. Oke, next. Yuk.